Oke, baik. Ini kita sudah menjelang bagian akhir dari dialog kita. Pertanyaan saya selanjutnya adalah berkaitan dengan beberapa bulan, kurang dari 1 semester, sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga mungkin kepemimpinan Pak Budi Karya Sumadi selaku Menhub. Apa yang akan menjadi fokus mungkin di samping berkaitan dengan pembangunan IKN, Pak? Ya, saya banyak hal-hal yang harus saya selesaikan. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non-fisik. Non-fisik, ya. Kita itu sekarang ini membangun dengan creative financing. Apa artinya? Bahwa seluruh atau sebagian besar pembangunan kita, kalau bisa jangan dari APBN. Sebagai contoh, proving ground. Proving ground itu adalah satu tempat alat uji kendaraan bermotor satu-satunya di Indonesia yang pertama kali, karena sebelumnya di luar. Nah, itu saya pantau bahwa itu kita pastikan jadi dan kita membayarnya dengan eligible payment. Jadi swasta yang invest di situ. Lalu di Makassar juga ada itu. Ada proyek KPBU kita laksanakan. Lalu namanya KSP. Kerjasama pengelolaan. Ada di bandara, ada di pelabuhan, ada di terminal. Tapi terutama di pelabuhan. Mengapa saya concern itu? Karena antara pemasok dan pengeluaran itu tidak sebanding. Pengeluarannya besar, tapi income-nya kecil. Nah, dengan adanya nanti kerjasama pengelolaan, APBN yang keluar di situ sedikit. Balik modalnya lebih cepat. Dia bayar konsesi lagi gitu ya. Jadi ini non-fisik yang sedang saya kerjakan selain berkaitan dengan keselamatan. Jadi saya promosi, lihat Instagram saya gitu ya. Saya keliling, ada kota yang udah bagus, ada yang masih jelek, segala macam. Nah, kita sampaikan. Karena kalau kita ngomong transportasi, itu keywordnya adalah safety. Kalau nggak safety itu bukan namanya transportasi. Ya. Jadi itu yang non-fisik yang sedang saya lakukan. Tapi fisik ya ada penyelesaian bandara seperti di Madinah, Mining Latal, ya. Ada lagi beberapa terminal di Jawa Tengah maupun di luar kota. Terus Patimban lagi dilanjutkan, ya. Terus nego berkaitan dengan MRT sampai ke Ancol, dan dari timur ke barat kita lagi nego. LRT di Bali kita lagi diskusi dengan Korea. Kereta api cepat yang dari Jakarta sampai ke Surabaya sedang kita lakukan proposal. Ada pelabuhan di Palembang, kita sudah selesaikan desain semua hal, tanah, sekarang tinggal menunjuk siapa yang akan melakukan, pemerintah yang akan datang. Jadi jangan saya yang melakukan, karena setelah itu, tapi semuanya sudah kita siapkan. Karena Palembang itu kan terjadi pendangkalan, harus ada pelabuhan baru. Banyak lagi yang saya selesaikan. Harapannya itu kita tidak meninggalkan suatu beban bagi pemerintah yang akan datang, khususnya di bidang transportasi. Bahwa masih ada yang harus diimprove, katakanlah angkutan massal perkotaan, jumlah pesawat, lalu tolot yang mesti ditambah, itu adalah satu proses yang harus kita sampaikan pada mereka-mereka yang akan mengelola transportasi ini. Oke, baik. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya yang menjadi pertanyaan terakhir dari dialog kali ini. Apabila Pak Menhub terpilih lagi di periode selanjutnya, apa yang akan pertama kali dilakukan? Atau mungkin kalau boleh saya geser sedikit pertanyaannya, kalau ada kesempatan untuk Pak Budi bicara kepada Pak atau Ibu Menhub di periode selanjutnya, mungkin boleh singkat saja apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya terus, ya saya akan konsisten melakukan pembangunan yang sudah saya letakkan dasar-dasarnya. Kalau kepada pejabat berikutnya, ya saya sampaikan, kita
sudah meletakkan dasar ada dua hal yang penting bagi Kementerian Transportasi atau Perhubungan. Satu itu adalah safety, yang dua adalah pelayanan. Karena kalau kita memegang safety dan pelayanan, insya Allah apa yang kita kerjakan itu bisa deliver atau bisa tergunakan untuk masyarakat.